Oke, kita lanjutkan part 2 dari kuliah sesi 4, manajemen pendidikan, yaitu dengan materi kepemimpinan pendidikan. Oke, tadi kita sudah sampai tentang 3 level manajerial, yaitu top manager, middle manager, dan low manager. Tadi sudah dijelaskan bahwa top manager itu dia harus memiliki keterampilan konseptual 40%, keterampilan sosial 50%, dan keterampilan operasional 10%. Sedangkan yang middle manager, kemampuan konseptualnya 25%, keterampilan sosialnya 50%, dan yang operasionalnya 25%. Sedangkan untuk low manager dalam contoh universitas misalnya Kaprodi, kepala prodi, maka keterampilan manajernya 10% karena dia hanya membawahi satu prodi saja, dan kemampuan sosial tetap 50% karena dia harus berinteraksi dengan atasannya, top manager dan middle manager, dengan rektor, dengan dekan, dan juga dengan para dosen, bawahannya para dosen, staf administrasi, kemudian dengan mahasiswa. Nah, dia harus memiliki kemampuan operasional 40%, kemampuan menghandle UTS, UAS, pelaksanaan kegiatan belajar mengajar di kelas, dan lain sebagainya. Oke, sebagai manajer pendidikan, pasti pemimpin pendidikan itu dipengaruhi oleh berbagai faktor. Pada skema ini dapat dilihat bahwa yang utama manajer pendidikan itu dipengaruhi oleh sistem pendidikan nasional. Seperti sudah kita bahas, sistem pendidikan nasional itu tujuannya untuk membentuk generasi muda yang cerdas, terampil, yang pertama itu berketuhanan yang Maha Esa, kemudian berkarakteristik, ya, sehingga bisa bermanfaat untuk masyarakat di masa mendatang. Nah, itu sistem pendidikan nasionalnya. Kemudian dia juga dipengaruhi oleh visi misi organisasi pendidikannya, anggaran dasar, anggaran rumah tangga organisasi pendidikannya, dan juga struktur di dalam organisasi pendidikan tersebut. Dan yang paling penting atau tidak kalah pentingnya juga adalah lingkungan. Di sini misalnya lingkungan di sekitar universitas maupun saya kalau UMT lingkungannya juga dipengaruhi oleh sistem pendidikan di Kota Tangerang dengan birokrasi Kota Tangerang dan kondisi lingkungan fisik maupun sosial di Kota Tangerang. Dari berbagai penjelasan tersebut, jelaslah bahwa kepemimpinan pendidikan itu adalah usaha untuk menggerakkan orang-orang yang ada dalam organisasi pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan. Oke, kemudian pemimpin pendidikan ini memiliki berbagai fungsi, yaitu fungsi instruktif, di mana dia yang menentukan isi perintah, cara mengerjakannya, dan waktu memulai suatu kegiatan, pelaksanaan, pelaporan hasil, dan pengerjaan perintah tersebut. Kemudian fungsi konsultatif, dia harus selalu meluangkan waktu untuk berkonsultasi dengan orang-orang dipimpinnya dan juga memberi berbagai pertimbangan apabila terjadi permasalahan di dalam lembaga pendidikan tersebut. Kemudian fungsi partisipasi, di mana dia bukan hanya mengambil keputusan, tapi dia juga menggerakkan dan mengaktifkan orang-orang dipimpinnya. Kemudian fungsi delegasi, dia sebagai pemimpin harus bisa mendelegasikan wewenang kepada anak buahnya sehingga program yang ada pada lembaga pendidikan bisa berjalan dengan baik, dan juga adalah fungsi pengendalian, di mana dia harus memastikan bahwa segala kegiatan yang terjadi di lembaga pendidikan itu berjalan dengan efisien dan efektif. Untuk menjalankan peran dan fungsinya itu diperlukan pemimpin yang mumpuni. Apa sih syarat kepemimpinan pendidikan itu?
Yang pertama adalah syarat formal, yaitu berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2018 tentang penugasan guru sebagai kepala sekolah. Kemudian syarat fundamentalnya, sekarang kita di Indonesia, maka kepemimpinan pendidikan itu haruslah menghayati dan mengamalkan Pancasila. Kemudian syarat praktisnya, dia punya pengetahuan, kalau untuk lembaga pendidikan, pengetahuan tentang pendidikan, kemampuan mengajar, kemampuan mengatur kurikulum, kemampuan mengatur manajemen sekolah, dan kepribadian yang baik. Syarat lainnya adalah dia intelijensi cukup baik, cerdas, percaya diri, karismatik, cakap bergaul dan ramah, kreatif, inisiatif dan inovatif, organisatoris, bisa mengambil keputusan dan bertanggung jawab, jujur, rendah hati, sederhana, dan dapat dipercaya, suka menolong, bijaksana, dedikatif, loyal, disiplin, berpengetahuan dan berwawasan luas, dan tentu saja sehat jasmani, rohani, maupun emosionalnya. Oke, kurang lebih karakter tersebut ya bisa terwujud bila kita memahami 4 sifat utama seorang pemimpin menurut sebagaimana yang telah dijelaskan dalam ajaran Islam, yaitu adalah yang pertama itu sidik, artinya selalu jujur, selalu berkata benar dan berbuat jujur. Yang kedua adalah amanah. Dalam mengemban tugasnya sebagai pemimpin, dia amanah. Dia sadar bahwa ini adalah untuk kepentingan peserta didik, kepentingan pengajar, kepentingan masyarakat luas, bukan kepentingan sendiri, sehingga dia harus mempertanggungjawabkan jabatan yang ada padanya. Kemudian dia juga harus fatanah. Fatanah itu cerdas. Dia bisa paham apa yang diperlukan oleh peserta didik. Dia bisa paham bila terjadi masalah dan bagaimana menyelesaikannya. Dia bisa paham cara menjalankan sistem manajemen lembaga pendidikan sehingga kegiatan lembaga pendidikan itu bisa efisien dan efektif. Dan keempat, tablik. Tablik ini artinya berkomunikasi dengan berbagai pihak, kemampuan berkomunikasi. Jadi dia bisa berkomunikasi dengan baik, dan dia juga bisa menyampaikan atau menyaring informasi keluar dan masuk dari lembaga pendidikan tersebut. Ada berbagai faktor yang menentukan efektivitas sekolah. Yang pertama tentu saja tadi pemimpin yang profesional ya sudah disebutkan pada slide-slide sebelumnya. Nah, pemimpinnya sudah baik. Tentu pemimpin yang baik akan bisa melibatkan warga sekolah untuk berpartisipasi untuk mewujudkan tujuan dari sekolah tersebut. Dia bisa memberikan contoh dengan bersifat amanah, dengan selalu jujur, dengan selalu bertanggung jawab, sehingga akan diikuti oleh warga sekolah. Kalau sudah kepala sekolahnya profesional dan warga sekolahnya juga sudah terlibat aktif, tentu saja budaya di sekolah itu akan positif. Misalnya semua orang di satu sekolah itu orangnya disiplin, datang tepat waktu, dan semua orang di sekolah itu bertanggung jawab. Kalau mendapat tugas, mereka akan mengerjakan dengan sebaik-baiknya. Ini kalau misalnya dari kepala sekolah, guru sudah mengerjakan segala sesuatu dengan sebaik-baiknya, insya Allah peserta didik juga melakukan tugas dengan sebaik-baiknya dan mereka juga bisa berprestasi dengan maksimal. Oke, berikutnya pemimpin pendidikan itu harus memahami peranannya. Oke, peranan pimpinan dalam lembaga pendidikan itu bisa dilihat dari berbagai sudut pandang, yaitu ada dualisme pemimpin pendidikan, ada 3 peran utama pemimpin pendidikan, dan ada pemimpin kurikulum pengajaran yang diemban oleh kepala sekolah. Dualisme pemimpin pendidikan itu yang pertama adalah profesional sebagai administrator. Dia memiliki keterampilan teknis, pedagogis, profesional, dan manajerial, dan dia juga merupakan chief eksekutif dan leading profesional. Dia mampu menggunakan sumber daya manusia secara kreatif, dia mampu menggunakan sumber daya manusia dan material secara kreatif, dan dia juga dapat mengambil kebijakan yang melibatkan anggota organisasi dengan perannya masing-masing. Oke. Dalam dualisme perannya itu kita lihat pada tabel ini. Sebagai Chief Executive Officer, kepemimpinan pendidikan memiliki peran internal
Dia adalah strategis yang menentukan arah. Dia adalah manajer yang mengalokasi dan mengkoordinasi fungsi organisasi. Dia adalah arbitrator yang merupakan perantara dan penengah dalam terjadi suatu permasalahan. Dan pemimpin pendidikan juga memiliki peran eksternalnya sebagai Chief Executive Officer, yaitu dia merupakan Executive Officer yang bertanggung jawab pada pemerintah atau Pemda. Dia merupakan diplomat yang menyampaikan misi dan menjalin hubungan dengan masyarakat dan badan eksternal. Sedangkan sebagai leading profesional, kepemimpinan pendidikan secara internal merupakan seorang mentor, seorang edukator yang memiliki kemampuan teknis dan keterampilan pengajaran, seorang advisor yang mendukung dan memberi arahan kepada murid, orang tua, dan guru. Sebagai leading profesional, pemimpin pendidikan juga memiliki peran eksternal. Dia adalah ambasador atau duta yang mewakili organisasi dalam cakupan luas aktivitas profesional eksternal. Kemudian dia juga, misalnya dia menjadi juru bicara atau narasumber di berbagai kegiatan seminar atau keilmian lainnya. Dia juga merupakan advokat atau penasehat bila terjadi permasalahan pendidikan atau masalah-masalah sejenisnya. Misalnya ada permasalahan dalam pelaksanaan Kampus Merdeka di Tangerang. Nah, di sini Pemda misalnya bisa berkonsultasi dengan pihak universitas. Ada 3 peran utama pemimpin pendidikan menurut Ludenberg dan Ornstein. Yang pertama, peran kepemimpinan, kedua, peran manajerial, dan 3, peran kurikulum pengajaran. Oke, peran kepemimpinan mencakup upaya membentuk kultur sekolah yang positif, sehingga mutu sekolahnya dan pengajaran sekolah juga akan baik. Kemudian pemimpin pendidikan harus menjalin hubungan dengan kelompok internal maupun eksternal sekolah. Jadi bukan hanya dengan guru dan peserta didik, tapi juga dengan orang tua, dengan masyarakat sekitar, dengan pemerintah, dengan pihak swasta. Nah, kan dilihat dari peran manajerialnya, kepemimpinan pendidikan harus memiliki keterampilan teknis, humanis, ya, kemampuan sosial, dan juga konseptual. Kemudian dia adalah merupakan simbol dan pemimpin budaya di lembaga pendidikan tersebut. Kemudian dia juga merupakan agent of change, membawa perubahan yang lebih baik. Misalnya dari yang tadinya akreditasi B, dia akan menjadi agent of change yang mengajak seluruh sivitas akademinya untuk bergerak menuju akreditasi A. Dia juga merupakan facilitator, misalnya yang tadinya program kegiatan belajar mengajar di universitas hanya di kelas, dia bisa memfasilitasi untuk pelaksanaan kegiatan belajar merdeka. Peran manajer pendidikan menurut Henry Mintzberg mencakup peran antar pribadi atau interpersonal, peran informasional, dan peran pengambilan keputusan. Peran interpersonal terdiri dari kegiatan yang melibatkan orang dan kewajiban lain yang bersifat seremonial dan simbolis. Kegiatan yang meliputi peran sebagai figur pemimpin, bawahan, dan penghubung. Sedangkan dalam peran informasionalnya, manajer merupakan pemantau, penyebar informasi, dan juru bicara. Dalam melaksanakan peran pengambilan keputusan, pemimpin pendidikan merupakan wirausahawan, pemecah masalah, dan pendelegasi sumber daya, serta negosiator. Ini sudah dijelaskan pada slide-slide sebelumnya. Dalam menjalankan tugasnya pada kurikulum dan pengajaran, maka kepala sekolah harus menjamin kualitas pengajaran. Jadi dia harus tahu bahwa setiap pengajar itu paham akan cara kegiatan proses belajar mengajar yang baik dan efektif dan efisien. Dia mengawasi dan mengevaluasi pengajaran, apakah benar kegiatan belajar ini efektif dan efisien. Ada evaluasinya misalnya melalui UTS, UAS, atau project. Kemudian dia bisa mengalokasi dan melindungi waktu pengajaran. Oke, bulan Februari sampai Juli adalah semester genap. Itu harus benar-benar semua sudah tuntas, bukan hanya pengajaran saja, tapi juga misalnya UTS, UAS, kemudian skripsi, magang, dan lain sebagainya.
dan dia mengkoordinasikan kurikulum bersama dengan staf pengajarnya sesuai dengan ketentuan yang ada. Kemudian selanjutnya dia memastikan isi materi pelajaran tersampaikan, ya makanya kami dosen-dosen mengajukan RPS dan nanti pada setiap setiap selesai pengajaran kami mengisi siasat sehingga kami juga menyampaikan materi yang akan disampaikan di UTS dan UAS sehingga pihak pimpinan juga tahu ini dosen-dosen ini benar menyampaikan materi sesuai yang dibutuhkan oleh para mahasiswanya. Kemudian memonitoring kemajuan siswa. Oke, sekarang selain hasil akademisnya diserahkan kepada mahasiswa juga bisa dilihat dipantau langsung melalui sistem informasi yang ada di kampus. Oke, ini sudah dijelaskan tadi ya, pemimpin harus memiliki keterampilan konseptual, bisa memahami dan mengoperasikan organisasi, keterampilan manusiawi, kemampuan bekerja sama, memotivasi, memimpin, dan keterampilan teknik. Dia bisa menggunakan pengetahuan teknik dan perlengkapan untuk menyelesaikan tugas tertentu. Dan yang keempat adalah juga keterampilan manajemen waktu. Kelima, keterampilan pengambilan keputusan. Oke, berikutnya kepemimpinan dalam peningkatan kinerja lembaga pendidikan menurut Muyasa mencakup pembinaan disiplin, pembangkitan motivasi, dan penghargaan. Pembinaan disiplin itu terdiri dari menemukan self-disiplin dirinya sendiri, kemudian setiap individu dan disiplin dari organisasi. Dengan adanya disiplin, maka akan ditanamkan sikap respek terhadap kewenangan, semangat kerjasama, menemukan rasa kebutuhan organisasi, serta menanamkan rasa hormat dan tenggang rasa terhadap orang lain. Kemudian dengan pembinaan disiplin ini sifatnya harus demokratis, bukan otoriter ya. Jadi demi kebaikan bersama. Dari demokratis itu apa sih? Dari kita untuk kita. Dan juga tuturi handayani atau memantau dari belakang. Strategi dalam membina disiplin itu terdiri dari beberapa langkah. Langkah pertama adalah pengembangan konsep diri pada setiap individu di organisasi tersebut. Semua anggota individu itu harus percaya bahwa mereka adalah bagian dari organisasi dan mereka saling membutuhkan atau sama lain. Kemudian masing-masing individu itu harus dilatih keterampilan berkomunikasinya. Kemudian harus dijelaskan juga mengenai konsekuensi logis dan alami dari pelaksanaan disiplin tersebut. Kemudian klarifikasi nilai harus jelas pada pembinaan disiplin ini harus jelas mana yang benar, mana yang salah. Kemudian kalau udah jelas, dia dilatihlah disiplin atau peraturan tersebut. Misalnya seperti kita kemarin dalam masa pandemi ini absensi dosen melalui absensi online itu pimpinan kami selalu mengingatkan Bapak Ibu jangan lupa isi absensi online-nya, Bapak Ibu jangan lupa isi siasatnya. Kemudian yang terakhir adalah terapi realitas. Itu dijelaskan. Kalau ada berbagai instansi gitu ya, kalau misalnya absensinya nggak jelas ya insentif atau gajinya bisa terpengaruh. Gitu. Itu adalah konsekuensinya. Selain disiplin, berikutnya adalah pembangkitan motivasi. Apa sih motivasi? Motivasi itu adalah tenaga pendorong atau penarik seorang yang menyebabkan adanya tingkah laku ke tujuan tertentu. Motivasi itu ada yang intrinsik dari dalam diri dan motivasi ekstrinsik. Intrinsik itu contohnya seorang pegawai ingin melakukan kegiatan karena dia ingin tambah terampil, maka dia cari cara, dia bisa ikut pelatihan sendiri atau dia bisa mengajukan ke atasannya, Pak, sepertinya kami perlu training untuk masalah sistem informasi misalnya, atau motivasi ekstrinsik, motivasi yang dari atasannya. Dapat berupa pujian, kalau misalnya bawahannya berprestasi diberi pujian, atau bahkan lebih baik lagi diberi insentif dari lembaga tersebut. Menyangkut dengan motivasi, maka ada teori dari Maslow, yaitu teori kebutuhan. Sekali lagi mengenai motivasi seringkali dikaitkan dengan teori Maslow.
Biasanya, seseorang itu melakukan sesuatu karena adanya kebutuhan. Menurut teori kebutuhan Maslow, kebutuhan bisa terdiri dari kebutuhan fisiologis atau kebutuhan fisik. Misalnya kebutuhan fisik dari kebutuhan fisik peserta didik mengenai perkembangan otaknya atau perkembangan berpikir ya. Sedangkan untuk pengajar mungkin kebutuhannya adalah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Berikutnya adalah kebutuhan rasa aman. Di sini peserta didik dan pengajar harus senantiasa merasa aman. Kedua belah pihak tidak merasa takut, pendidik tidak takut dipecat, dan peserta didik tidak takut terhadap gurunya, sehingga suasana belajar akan berjalan dengan nyaman. Kemudian berikutnya adalah kebutuhan kasih sayang. Di sini pengajar berupaya untuk memberi kasih sayangnya kepada peserta didik. Dengan kasih sayangnya, pengajar dapat membina peserta didik dengan baik. Demikian pula di antara anggota lembaga pendidikan tersebut. Ada rasa kasih sayang, sehingga mereka dapat bekerja sama dengan baik. Kemudian berikutnya adalah kebutuhan akan rasa harga diri. Di sini, peserta didik maupun pengajar akan senang sekali bila ketika mereka mencapai sesuatu, mereka mendapat penghargaan, mereka merasa dihargai, mereka di-respect. Misalnya, seorang pelajar berhasil menguasai ilmu baru atau berhasil mewujudkan suatu prestasi, maka dia akan mendapat pujian atau bahkan mendapat penghargaan. Demikian juga dengan para pengajar, misalnya dia kinerjanya bagus, bisa mendapat penghargaan atau bahkan insentif dari lembaga pendidikan tersebut. Kemudian berikutnya adalah mengenai kebutuhan akan aktualisasi diri. Di sini seringkali kalau di lembaga pendidikan itu biasanya ada perlombaan-perlombaan untuk para peserta didik ya, lomba antar pelajar. Oke, sehingga pelajar akan bertambah rasa percaya dirinya. Demikian juga halnya dengan pendidik, bisa diadakan juga ajang-ajang kreasi untuk tempat mereka self-actualization. Self-actualization ini seringkali berkaitan pula dengan penghargaan. Dengan adanya penghargaan, maka anggota dari lembaga pendidikan tersebut, entah itu pendidik, entah itu peserta didik, kinerjanya akan meningkat secara positif dan produktif. Penghargaan dikaitkan dengan prestasi pegawai maupun peserta didik secara terbuka. Setiap pegawai, setiap anggota memiliki peluang untuk meraihnya. Jadi bukan anak yang itu-itu aja yang mendapat penghargaan, bukan pendidik atau guru yang itu-itu aja yang dapat penghargaan, tapi semuanya mendapat peluang yang sama. Bentuk penghargaan ini harus tepat, kepada orang yang tepat, jumlahnya tepat. Dan tujuan dari penghargaan ini bukanlah untuk memanjakan, tapi untuk membina. Sehingga tujuan dari lembaga pendidikan ini bisa tercapai dengan efektif dan efisien. Tentunya semua lembaga pendidikan itu pengennya baik para siswa maupun gurunya adalah orang-orang yang bermutu, orang-orang yang berprestasi. Oke. Karena kompleksnya peran dan fungsi dari seorang kepala sekolah, maka diperlukan kepala sekolah yang efektif. Bagaimana sih kepala sekolah yang efektif itu? Menurut Loyasa, kriteria kepemimpinan kepala sekolah yang efektif adalah sebagai berikut. 1. Kepala sekolah mampu memberdayakan guru-guru untuk melaksanakan proses pembelajaran dengan baik, lancar, dan produktif. 2. Kepala sekolah dapat menyelesaikan tugas dan pekerjaan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan. 3. Kepala sekolah mampu menjalin hubungan yang harmonis dengan masyarakat sehingga dapat melibatkan mereka secara aktif dalam rangka mewujudkan tujuan sekolah dan pendidikan. Keempat, kepala sekolah bisa menerapkan prinsip kepemimpinan yang sesuai dengan tingkat kedewasaan guru dan pegawai lain di sekolah. Kelima, kepala sekolah senantiasa bekerja dengan tim manajemen serta bisa mewujudkan tujuan sekolah yang secara produktif sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
Kepemimpinan pendidikan ini tentunya berperan penting terhadap peningkatan kemampuan, semangat kerja, dan profesionalisme guru. Kepemimpinan kepala sekolah yang baik dan mumpuni akan bisa meningkatkan kemampuan guru dan semangat kerja guru secara simultan. Dengan meningkatnya kemampuan guru dan semangat kerja guru, tentunya akan menghasilkan guru yang profesional. Dengan adanya guru yang profesional, maka kualitas pendidikan di lembaga pendidikan tersebut itu akan baik dan tujuan pendidikan bisa tercapai dengan efisien dan efektif. Oke, demikian materi hari ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallah semuanya.